Etika bisnis adalah suatu bentuk etika terapan atau etika profesi yang mempelajari prinsip-prinsip etis dan moral atau masalah-masalah etika yang muncul dalam lingkungan bisnis. Sementara etika terapan adalah bidang etika yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan etis dalam berbagai bidang seperti medis, teknis, hukum, dan etika bisnis. Yang kedua adalah tanggung jawab kepada pelanggan. Dalam artian, perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produk. Dalam praktek tanggung jawab yang dimana meliputi tanggung jawab produksi, atau produk harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Yang ketiga adalah bagaimana cara menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Yang pertama adalah menciptakan kode etik, yang kedua memantau semua keluhan, dan yang ketiga adalah umpan balik pelanggan. Lalu ada juga cara pemerintah menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan. Pemerintah cenderung menjamin tanggung jawab kepada pelanggan dengan berbagai hukum atas keamanan produk, iklan, dan kompetisi industri, yaitu melalui keamanan produk, periklanan, dan kompetisi industri. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab kepada karyawan. Yang pertama yaitu rasa aman pada karyawan, seperti mengecek peralatan kerja apakah dengan kondisi yang layak digunakan dan tidak berbahaya. Yang kedua adalah perlakuan layak oleh karyawan lain, dan yang ketiga adalah memiliki kesempatan yang sama. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab kepada karyawan. Untuk meyakinkan bahwa karyawan menerima perlakuan yang layak, beberapa perusahaan menciptakan prosedur keluhan untuk karyawan yang merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang sama. Keluhan ditangani oleh seseorang atau departemen atau bagian atau seksi atau seseorang yang ditunjuk perusahaan dengan adanya masukan YDM. Perusahaan berusaha memecahkan dan memperbaiki prosedurnya untuk menghindari keluhan karyawan selanjutnya. Terdapat juga konflik dengan pemberhentian karyawan seperti PHK atau pemutusan hubungan kerja yang mungkin berguna untuk mengurangi biaya, dan solusi terbaiknya adalah dengan menyalurkan karyawan yang di PHK pada pekerjaan lain dalam perusahaan atau grup perusahaan. Tanggung jawab kepada pemegang saham. Yang pertama yaitu cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab, seperti manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Lalu gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini karyawan tinggal memfokuskan pada memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua adalah cara pemegang saham meyakinkan tanggung jawab. Pemegang saham yang sangat aktif umumnya investor institusi yang memiliki sejumlah saham besar. Yang ketiga adalah konflik dengan kompensasi eksekutif yang berlebihan. Perusahaan membayar gaji tinggi kepada para eksekutif, di lain pihak imbalan yang diterima oleh para pemegang atas investasinya tidak memuaskan. Tanggung jawab kepada kreditor. Jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka harus memberitahu pada kreditor. Lalu ada tanggung jawab pada lingkungan, yaitu proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungannya, misalnya seperti polusi udara, tanah, dan air. Lalu upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi polusi, seperti merevisi proses produksi dan pengemasan, mengirimkannya ke tempat pembuangan sampah khusus, mendaur ulang plastik dan membatasi pemakaian, lalu memiliki program lingkungan yang dirancang untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Lalu terdapat konflik dengan tanggung jawab lingkungan. Hal ini menyangkut masalah biaya, karena pengeluaran dana yang begitu besar untuk lingkungan akan berakibat pada keuntungan perusahaan. Lalu tanggung jawab kepada komunitas. Perusahaan menunjukkan kepeduliannya kepada komunitas dengan mensponsori event lokal atau memberi donasi kepada kelompok sosial lokal, misal suatu bank memberi kredit lunak kepada masyarakat sekitarnya yang kurang mampu. Selanjutnya adalah konflik dengan memaksimalkan tanggung jawab sosial. Yang pertama, tanggung jawab sosial dapat menimbulkan konflik dengan memaksimalkan perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan akan dibebankan kepada pelanggan. Tidak hanya menolong masyarakat, tetapi dapat juga menjadi alat pemasaran bagi perusahaan. Lalu tanggung jawab bisnis dalam lingkungan internasional. Apabila perusahaan bersaing dalam lingkungan bisnis internasional, mereka harus tanggap akan perbedaan budaya. Perusahaan cenderung menyesuaikan dengan etika dan tanggung jawab bisnis dalam kerangka internasional.
Lalu biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial meliputi pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan juga lingkungan.